pengertian non-litigasi. Langsung saja, non-litigasi adalah di luar pengadilan. Sebagian besar tugasnya penyelesaian sengketa secara non-litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan kepada hukum. Dan penyelesaian tersebut dapat digolongkan kepada penyelesaian sengketa yang berkualitas tinggi. Karena sengketa yang diselesaikan secara demikian akan dapat selesai tuntas tanpa meninggalkan sisa dendam dan kebencian. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan dengan Alternative Dispute Resolution atau disingkat dengan ADR. Ada yang mengatakan kalau Alternative Dispute Resolution ini merupakan siklus gelombang ketiga penyelesaian sengketa bisnis. Pengertian Alternative Dispute Resolution di sini adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Selanjutnya, penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur non-litigasi. Sengketa konsumen adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen yang ruang lingkupnya mencakup semua hukum, baik keperdataan, pidana maupun lingkup administrasi negara. AZ Nasution berpendapat sengketa konsumen adalah sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, baik dalam hukum publik atau hukum privat, tentang produk barang tertentu yang dikonsumsi dan atau jasa yang ditawarkan produsen atau pelaku usaha. Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen (UUPK) membagi penyelesaian sengketa konsumen menjadi dua bagian, yaitu penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dibagi menjadi dua, yaitu penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak sendiri. Kedua, penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Penyelesaian sengketa konsumen di BPSK dan LAPS. Berikut penyelesaian sengketa konsumen di BPSK dan LAPS. Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Pasal 1 Angka 2 UUPK memberikan pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Secara khusus, fungsi BPSK adalah sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dan lembaga ini dibentuk di kabupaten atau kota. Permohonan penyelesaian sengketa konsumen secara tertulis harus memuat secara benar dan lengkap mengenai A. Nama dan alamat lengkap konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri. Yang B. Nama dan alamat lengkap pelaku usaha. Yang C. Barang atau jasa yang diadukan. Yang D. Bukti perolehan atau bond, kwitansi, dan dokumen bukti lain. Yang E. Keterangan tempat, waktu, dan tanggal diperoleh barang dan jasa tersebut. Yang F. Saksi yang mengetahui barang dan jasa tersebut diperoleh. Dan yang terakhir, foto-foto barang dan kegiatan pelaksanaan jasa bila ada. Selanjutnya, konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan para pihak secara bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Majelis dalam menyerahkan sengketa konsumen dengan cara konsiliasi mempunyai tugas. Yang pertama, memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan. Yang kedua, memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan. Yang ketiga, menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha perihal peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.
Tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi adalah yang pertama, majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi. Yang kedua, majelis bertindak sebagai konsiliator. Yang ketiga, majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan keputusan. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di aula pengadilan dengan perantara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai penasihat dan penyelesaiannya diserahkan pada para pihak. Dalam persidangan dengan cara mediasi, majelis dalam menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi mempunyai tugas, yaitu yang pertama memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, kedua, memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan. Ketiga, menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa. Keempat, secara aktif mendamaikan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa. Kelima, secara aktif memberikan saran atau anjuran penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konsumen. Selanjutnya, tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi adalah yang pertama, majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi. Yang kedua, majelis bertindak aktif sebagai mediator dengan memberikan nasihat, petunjuk, saran, dan upaya lain dalam menyelesaikan sengketa. Yang ketiga, majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan kekuatan. Hasil penyelesaian konsumen dengan cara arbitrasi itu dibuat dalam bentuk putusan majelis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis. Putusan majelis adalah putusan BPSK yang terdiri dari perdamaian, gugatan ditolak, dan gugatan dikabulkan. Dalam hal kegiatan dikabulkan, maka putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha. Kewajiban tersebut berupa pemenuhan ganti rugi, saksi administrasi yang berupa penetapan ganti rugi paling banyak 2 juta rupiah. Penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Faktor lembaga alternatif penyelesaian sengketa adalah perbedaan pemahaman antara konsumen dengan LJK mengenai suatu produk atau layanan jasa keuangan terkait. Adapun cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa, tertanggung atau pemegang polis harus mengisi dengan lembaga formulir permohonan penyelesaian sengketa FPPS yang disediakan BMAI dan menyampaikannya kepada BMAI untuk digunakan sebagai dasar melakukan investigasi atas suatu sengketa. A. Batas nilai tuntutan ganti rugi. B. Proses penyelesaian sengketa. C. Penyelesaian sengketa klaim yang dilakukan oleh BMAI dalam 3 bagian, yaitu ada tahap mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. Kesimpulan pada materi kami yaitu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 POJK Nomor 7 Tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki sumber daya yang memadai sehingga tidak tergantung pada lembaga jasa keuangan tertentu. Sedangkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dibentuk berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan mencakup semua sektor pelindungan dan penyelesaian sengketa konsumen. Dengan demikian, antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa seharusnya memiliki perbedaan dan kewenangan yang berbeda. Perkembangan lembaga penyelesaian sengketa tertentu harus sesuai dengan pembidangan dan ke depan dengan banyaknya lembaga penyelesaian sengketa harus ada satu arah agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Sekian dari presentasi kami. Apabila dalam penyampaiannya terdapat kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.